Shalom, saudara dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau bersama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang mengasihi setiap hidup saudara dan saya. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Satu hari kami lalui bersama dengan Engkau. Satu hari kami lalui dengan penyertaan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, biar kami boleh merasakan sekali lagi Tuhan ada dalam hidup kami, Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, dengan segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita mau bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, untuk merenungkan pesan Tuhan untuk kita anak-anaknya, bagaimana seorang anak itu seharusnya bergantung total kepada Dia, yaitu Bapak kita. Saudara kasih Tuhan, kalau ada pertanyaan tentang kenapa orang tidak mencari Tuhan, jawabannya mungkin bisa sangat beragam. Tetapi yang paling jelas, karena manusia merasa kadang kita tidak membutuhkan Tuhan. Memang aneh kedengarannya, tapi memang sifat dasar manusia setelah jatuh dari dosa adalah kemandirian atau self-confidence yang salah. Dengan kekayaan, kepandaian, dan kekuatan sendiri, manusia berusaha untuk menjadi allah-allah lain yang berkuasa, paling tidak berkuasa akan hidupnya sendiri. Mari kita lihat sebuah kisah yang tragis yang ada dalam sejarah kehidupan manusia tentang kejatuhan Babel. Firman Tuhan berkata, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Kisah ini mengajari kita begitu sombongnya orang-orang ini, sehingga Tuhan Allah mengambil inisiatif untuk mengacau balaukan komunitas ini. Berapa sering di zaman ini, di dalam hidup kita mencoba dan kita terus mencari untuk membangun proyek-proyek kita pribadi tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Sehingga yang terjadi adalah tanpa sadar Babel-Babel itu bertebaran dalam kehidupan kita. Sekolah, bisnis, bahkan pelayanan di gereja hanya menjadi bentuk-bentuk baru dari Babel dalam hidup kita. Karena bagi Tuhan yang penting adalah bagaimana kita mencari pribadinya, mencari kehendaknya, bergantung kepadanya. Dan sebetulnya kalau kita menyadari betapa kecilnya kita, maka bergantung kepada Tuhan bukanlah hal yang susah. Tetapi realitasnya, kita masih seringkali sombong dalam kekerdilan dan kekecilan kita. Yesus mengungkapkan tentang perumpamaan pokok anggur yang menggambarkan betapa kita ranting-ranting cangkokan yang harus melekat sepenuhnya atau kita dipotong dan dibakar. Karena di luar Dia
kita bukan siapa-siapa, dan di luar Dia kita tidak mampu melakukan apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan katakan di Yohanes 15 ayat yang ke-5b. Di sini terlihat tentang apa arti ketergantungan total. Paulus adalah seorang yang mengerti dengan benar arti dari ketergantungan itu. Bukan aku, tapi Kristus. Not I, but Christ adalah ungkapan yang sering tersurat maupun tersirat dalam tulisan-tulisannya. Dia katakan dia bukan apa-apa, tapi Yesuslah segalanya. Perhatikan kalimat Paulus berikut ini. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dapatkah kita mengatakan siapa? Yang jadi problem selalu adalah keinginan daging kita. Karena keinginan manusia lama kita seringkali bertentangan dengan keinginan roh, apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Keinginan kita bergantung kepada Tuhan. Realitasnya kita masih sering bergantung kepada manusia. Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketergantungan itu harus dipelajari. Sedikit demi sedikit kita harus mulai melepaskan pegangan kita dan mulai berpegang dan hanya melekat kepada Tuhan. Jadi dalam ketergantungan itu ada proses yang dinamakan penyalipan diri yang harus terjadi setiap hari, di mana tidak ada lagi hak dalam hidup kita, di mana kita tidak bisa lagi memposisikan diri kita menjadi sebagai pemilik hidup kita, tapi kita harus belajar memposisikan hidup kita bahwa hidup ini adalah punya Tuhan, not I but Christ. Sebab itu Yesus mengatakan kalau kita mau jadi pengikutnya harus mau memikul salib tiap hari. Paulus juga mengatakan membawa kematian Kristus setiap hari, sehingga kehidupan Yesus itu yang akan selalu nampak dalam kehidupan kita. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. 2 Korintus 4 ayat yang ke-10. Semakin kita mengenal pribadinya, semakin kita akan bisa mempercayakan hidup kita kepadanya, mengandalkan Dia dan bergantung sepenuhnya kepada Dia. Paulus adalah seorang yang berani melepaskan semuanya dan bergantung sepenuhnya, karena dia sudah menemukan mutiara itu. Mutiara yang dicari agama-agama, mutiara yang dicari oleh semua umat manusia. Dan Paulus mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Alangkah luar biasa apabila setiap orang percaya mengerti tentang mutiara ini. Akan terjadi perubahan yang besar-besaran dalam kekristenan. Maka tiba-tiba dunia berubah total karena kebangunan rohani yang membakar subkomunitas, kota, bahkan bangsa. Karena orang-orang percaya yang melepaskan semua keinginan mereka dan mulai bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan mulai berkarya melalui orang-orang ini. Dan pagi hari ini kita berdoa bersama, saudara. Biarkan kita menjadi bagian dari orang-orang ini. Orang-orang yang mengerti benar bahwa hidup ini bukan lagi milik kita. Kita mau berdoa sama-sama pagi hari ini. Kita ada di bagian orang-orang yang mengerti benar bahwa Tuhanlah yang berdaulat dalam setiap hidup kita. Bahwa kita tidak lagi mempunyai hak atas hidup kita.
Bahkan untuk memikirkan cita-citamu, kau tidak lagi mempunyai hak. Bahkan untuk memikirkan keinginan dagingmu, kau tidak lagi punya hak. Bahkan Paulus tadi mengatakan bahwa setiap hari kita harus menyangkal diri dan memikul salib bersama dengan Tuhan. Karena hidup ini bukan lagi milik kita, bukan lagi punya kita. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat hari ini. Ajari kami mengerti dalam setiap hidup kami bahwa hidup kami bukan lagi punya kami, bahwa tidak ada lagi hak dalam hidup kami. Ajar kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau, Tuhan dan Bapa kami. Ajar kami mengerti nilai ini dengan benar. Mari pagi hari ini saat rumah-rumah, dimanapun saudara yang mendengarkan firman ini mau berdoa bersama, maka saat kita boleh mengerti arti dari memikul salib, arti dari kata mengosongkan diri, sampai nyata kemuliaan Tuhan dalam setiap hidup kita, sampai nyata kemuliaan Tuhan dalam setiap hidupmu saudara, sampai nyata kemuliaan Tuhan di setiap hidup saya, setiap hidup sekolahmu, setiap hidup kotamu, bahkan setiap hidup bangsamu. Karena ada orang-orang yang mengerti benar untuk apa mereka hidup, karena ada orang-orang yang mengerti benar untuk siapa mereka menyerahkan hidupnya. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Sembah Tuhan pagi hari ini. Mari Tuhan, Kau yang hadir rasa hidup kami, Kau yang hadir rasa pribadi kami. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya.
Kami gantungkan setiap hidup kami di dalam tangan Tuhan kami yang besar. Kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami Tuhan, sekolah kami, kampus kami. Kami gantungkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami yang besar. Hari kami percaya Tuhan, di dalam-Mu tersedia kemenangan hidup kami, di dalam-Mu tersedia jawaban-jawaban hidup kami. Maka itu kami bergantung penuh atas Engkau, akan Engkau. Kami gantungkan hidup kami, semuanya Tuhan, semuanya. Sampai tidak ada lagi hak dalam hidup kami, sampai tidak ada lagi hak untuk kami intervensi dalam hidup kami. Karena semuanya Tuhan, not I but Christ, not I but Christ. Bukan lagi kami, tetapi Engkau Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami. Syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau, yang bertanggung jawab atas hidup kami. Oleh karena itu hari ini kami tidak lagi takut, kami tidak lagi bimbang, karena kami tahu di tangan siapa kami letakkan seluruh hidup kami. Di tangan siapa kami letakkan setiap kehidupan kami, yaitu di tangan Tuhan kami yang besar, yaitu di tangan Tuhan kami yang hebat, Tuhan kami yang dahsyat. Maka kami tidak lagi khawatir, kami tidak lagi bimbang. Terima kasih Tuhan setiap renungan, setiap firman yang boleh kami dengar pagi hari ini. Ajari kami hari demi hari untuk bergantung total, bergantung penuh di dalam-Mu, di dalam Tuhan kami. Terima kasih buat pagi hari kami berdoa, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Terima kasih mengucap syukur Tuhan. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan satu hari ini perjalanan kami, kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara kasih Tuhan. Selamat beraktivitas. Dan bahkan satu hari ini kita mau bersama-sama mengalami Tuhan. Dan sampai jumpa di saat teduh besok pagi untuk kita menerima firman yang baru, rema yang baru bersama dengan Tuhan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.